Ya, ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya. Apa hakmu mengatakan nama saya Sop Katul atau Janda Salome? Kamu sebutkan di sini, atau saya tebas leher kamu. Kamu sebutkan di sini, atau saya tebas leher kamu. Saya tebas leher kamu. Kampret. Kamu sebutkan dulu, kamu gereja di mana, sinode apa, alamatmu mana? Udah Bu, udah Bu, udah. Oke Bu, Ibu. Oke, sabar, udah selesai Bu. Ya, dia sudah minta. Istrimu Janda Salome tahu nggak? Ya, oke, dialog yang lain ya. Oke, Istrimu tuh digilir sama orang-orang. Istrimu tuh digilir drone, tahu nggak kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan ini teman-teman bisa melihat ya, tadi di cuplikan awal teman-teman sudah lihat bagaimana ngamuknya Sop Katul ya, atau Sofiatul dengan pendeta Henry Tan, pendeta very clear ya. Jadi kemarin pendeta Henry Tan ini mampir ke channelnya Pak Bom Bom ya. Jadi dia mampir ke sana, dan tentu saja kesempatan itu tidak disia-siakan oleh para oten-oten paukers yang ada di sana untuk menghujat dan menyerang pendeta Henry Tan, karena dianggap selama ini Henry Tan berseberangan dengan mereka. Ya. Dan yang paling geram teman-teman bisa lihat bagaimana Sop Katul ya, Sop Katul langsung ngamuk-ngamuk, bahkan mengancam nih, ini yang ngeri nih ya, ada ancaman akan menebas, ya, akan menebas leher dari pendeta HTD. Saya juga bingung, ini ajaran mana ini yang mengajarkan seperti itu ya. Karena kan mereka selalu menggembar-gemborkan kasih. Tetapi ternyata ya ini kasih makian, kasih hujatan. Dan yang lebih lucunya ini sesama Kristen ya. Jadi sesama orang Kristen juga seperti itu. Dan saya rasa teman-teman sudah sangat familiar lah dengan pemandangan seperti ini. Kalau oten ketemu oten, ya, mereka bisa berantem juga, mereka bisa saling caci maki, bahkan bisa sumpah serapah ya. Ini pengancaman yang benar-benar mengerikan. Mungkin Sop Katul merasa, wah saya kan nggak di Indonesia, jadi saya aman gitu kan. Sama seperti Paul Jang gitu. Kalau Paul Jang itu kan ngomong suka-sukanya nggak ada masalah. Ya, mau maki presiden, wakil presiden, aparat negara, semua dia maki gitu ya. Bagaimana hinaan-hinaan dia kepada presiden kita itu udah kelewat batas. Itu kalau di Indonesia, nggak sampai 1 hari sudah ditangkap. Ya, di Indonesia kalau kamu berani menghina presiden, coba, nggak sampai 1 hari pasti kamu sudah ditangkap. Artinya nggak sampai 24 jam ya. Belum sampai 24 jam biasa sudah terciduk. Tetapi ini gara-gara di luar negeri, si Paul Jang merasa aman, ya, begitu juga dengan si Sop Katul. Tetapi ada beberapa hal yang aneh ya, sebenarnya masalah Sofiatul ini tinggal di luar atau tidak. Nanti saya akan kasih teman-teman datanya ya, karena Sofiatul tuh pernah mati lampu di tempat dia. Saya juga bingung ya, kenapa di luar negeri bisa mati lampu, karena setahu saya kemungkinan mati lampunya kecil gitu, kecuali ada badai atau ada bencana gitu ya. Jadi tiba-tiba mati lampu, aneh juga, dia ini sebenarnya di mana gitu ya. Bahkan di Jakarta aja yang namanya mati lampu setahun belum tentu sekali. Di Jakarta aja, apalagi yang kayak di negara-negara yang pembangkit listriknya sudah nuklir. Tapi itu masalah nanti ya, kita akan bahas lagi. Tetapi di sini saya mau lihat ya, bahwa ternyata teman-teman bisa melihat gitu kan. Kita bisa lihat sama-sama betapa ngerinya si Sop Katul ini. Itulah kenapa dia sekarang menjadi jagoan yang paling disanjung oleh oten-oten radikal ya. Bukan oten-oten semua, tapi yang radikal saja sangat menganggap si Sop Katul ini seperti seorang dewi gitu kan. Seperti dewi perang mereka. Jadi Sop Katul ini benar-benar ganas gitu ya. Selalu maki-maki orang. Dia kalau ketemu orang yang nggak dia suka, dia pasti akan langsung maki. Ya, saya juga kalau ketemu dia pasti dimaki-maki sama dia. Udah 2 kali saya pernah satu room sama dia, dan dua-duanya saya baru masuk sudah dimaki sama dia. Ya, saya nggak ngomong dia pun dia akan maki duluan. Jadi itulah kelakuan dari si Sop Katul ini, dan teman-teman bisa lihat juga gitu. Ya, terutama teman-teman Kristen yang masih bisa berpikir waras, kalian bisa lihatlah bagaimana kebencian itu ada di dalam diri mereka. Mereka itu bukan orang Kristen atau pengikut Yesus. Mereka itu hanyalah orang-orang Islamofobia yang mengatasnamakan Kristen. Ya, mereka itu Islamofobia. Jadi Kristen itu hanya kendaraan bagi mereka untuk bisa menyerang Islam. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya. Dan mungkin saya putarkan dulu
Ya, ini video bagaimana Sob Katul ngamuk-ngamuk dengan HTD ya. Dan saya rasa sangat aneh gitu ya, Sob Katul kok sampai mengatakan mau menebas leher orang. Ya, oke, kita saksikan dulu video berikut ini. Nanti kita cari dia, Bu. Kapan Joshua Tewu pernah bicara sama saya? Kamu sebutkan di sini sekarang. Oke, saya ketemu Saifuddin Ibrahim di apartemen Kalibata City. Waktu itu saya mengundang beliau untuk debat, ya, debat dengan Muslim. Ada 2 lelaki plus 1 perempuan, ya. Jadi saya meminta ke Pak Saifuddin Ibrahim, kita kan berdua laki-laki nih. Dari pihak Muslim harus ada cewek, jadi kita harus ada cewek, Pak. Lalu dia menelpon seseorang, tetapi tidak diangkat, ya, tidak diangkat. Lalu ya sudah nanti aku ini. Lalu dia bercerita tentang nama Sob Katul. Udah cuman gitu aja. Loh, terus apa hubungannya? Anda tadi mengatakan Anda tidak sopan ya dengan menyebut nama saya. Sekarang Anda minta maaf secara terbuka di sini. Ya, mengatakan saya janda Salome. Sejak kapan saya jadi janda? Anda tahu siapa suami saya nggak? Anda tahu siapa keluarga saya? Saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta. Anda dengarkan saya sekarang, Anda minta maaf secara terbuka di sini. Kalau tidak, saya tuntut kamu. Saya cuma tahu begitu ya, Kamu minta maaf di sini, kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu. Kamu minta maaf atau saya tuntut kamu. Yang bilang saya kenal sama Bu Sob Katul ya siapa? Kamu mengatakan saya janda Salome Sob Katul. Apa hakmu? Ya, ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya. Apa hakmu mengatakan nama saya Sob Katul atau janda Salome? Kamu sebutkan di sini atau saya tebas leher kamu. Saya cuma nyebut Sob Katul. Saya nggak tahu Sob Katul itu siapa. Loh, kok nggak tahu Sob Katul? Kenapa kamu komen-komen di video saya? Hah? Kenapa kamu di Zoom Muslim mengatakan yang lagi trending Sob Katul? Sejak kapan kamu kenal sama saya? Sejak kapan kamu pernah kontak? Sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya? Sebutkan secara terbuka sekarang di sini. Atau muluk-muluk kontak. Minta maaf saja, Pak Henry, minta maaf. Kamu minta maaf sekarang di sini. Minta maaf, aku nggak ngerti soal itu ya. Tapi kalau nama asli saya dapat dari SRH. Ya, mudah-mudahan. Nama asli saya siapa? Sebutkan di sini. Sebutkan. Kalau yang saya tahu Christine, jadi mohon maaf kalau salah ya, yang saya tahu sih. Goblokmu, sejak kapan saya jadi Christine, goblok? Ya sembuh, aku nggak ngerti, wong aku taunya cuman begitu dikasih tahu. Kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya janda dan Salome. Sejak kapan saya ketemu Saifuddin Ibrahim? Sejak kapan Joshua Tewu kenal sama saya? Kamu minta maaf di sini. Katul ya, kalau di situ Sob Katul ternyata ibu, saya minta maaf ya. Tapi saya menyebutnya Sob Katul ya karena itu sengaja, saya pasti melakukan seperti itu. Jika itu tidak sesuai dengan ibu, saya minta maaf. Udah begitu saja ya, gitu ya, Bu. Kamu saya minta maaf ke keluarga saya. Kamu minta maaf ke keluarga saya. Ya aku nggak tahu keluarga ibu siapa. Loh, kamu menyebutkan saya janda Salome kan? Sejak kapan saya janda? Sejak kapan saya Salome? Minta maaf kamu sama keluarga saya. Lah ibu ini Jangan, siapa? Pak. Kampret, kamu sebutkan dulu, kamu gereja di mana, sinode apa, alamatmu mana? Baru saya sebutkan siapa saya. Sebutkan dulu alamatmu lengkap. Ya sudah ya, saya minta maaf kepada siapa saja yang saya sebut memakai nama Sob Katul. Mohon maaf apabila itu menyangkut orang lain ya, tapi saya menyebutnya sebagai Sob Katul ya. Saya tidak tahu itu siapa, jika itu ibu ya saya mohon maaf, udah gitu saja. Loh, ya. Kamu di channel Muslim menyebut-nyebut nama saya kok. Kok kamu bisa ya, sekarang nulis sama itu Sob Katul, Sob Katul. Udah Bu, udah Bu, udah. Oke, Bu, Ibu. Oke, sabar, udah selesai Bu. Ya, dia sudah minta maaf. Istrimu Ya, jual dia- Salome tau nggak? Ya, oke, dialog yang lain ya. Oke, Istrimu Bu tuh Sofi digilir ya. sama orang-orang. Istrimu tuh digilir Oke. drone tau nggak kamu? Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana memang Pak Bom Bom ini sengaja kalau saya bilang ya, sengaja membuat supaya roomnya itu rame. Dan itu mungkin teknik dia lah. Ya, masing-masing punya teknik bagaimana membuat channelnya rame. Dan salah satunya adalah cara Pak Bom Bom itu adalah menghakimi orang dengan rame-rame. Itulah Pak Bom Bom itu mana pernah dia mau keluar ya.
Bahkan sekalipun dia nggak mau keluar gitu. Dia cuma mau di singgasana dia, ya duduk manis agar channelnya ramai, ya agar oten-oten itu terhibur dengan lawakan dia, dengan perangai dia, dan juga bagaimana ganasnya orang-orang yang ada di dalam. Karena memang nih orang-orang ganas semua ini kalau saya bilang ya. Dan teman-teman sudah melihat bagaimana HTD itu dimaki-maki oleh si Sofiatul alias Sob Katul ya, dipanggil dengan nama Sob Katul. Jadi inilah sifat asli dari Sob Katul, dan kita harus ucapkan terima kasih kepada Sob Katul yang sudah menunjukkan ya kasihnya yang sebenarnya. Jadi kita harus terima kasih juga gitu. Kalau nggak ada kejadian ini kan kita nggak tahu perangai asli seseorang, nggak tahu ya bagaimana watak asli dirinya. Saat ada masalah lah kita bisa melihat orang itu seperti apa, dari cara dia bersikap, ya dari cara dia menghadapi masalah itu. Dan Sofiatul ya menghadapinya dengan cara yang mau menebas leher orang yang ngatai dia, ya. Dan di sini saya ingin katakan, HTD hanya mendengar, ya. HTD hanya mendengar dari Saipudin. Jadi Saipudin ngomong apa, ya dia sampaikan seperti itu. Kalau nggak percaya ya cross check dengan yang namanya Saipudin. Ada nggak kejadian dia bertemu dengan HTD di Kalibata itu, di apartemen Kalibata? Kalau ada ya udah clear gitu bahwa dia hanya menyampaikan masalah siapa itu Sob Katul, ya nggak tahu gitu kan. Ya mungkin ini gara-gara si siapa? Si Sob Katul atau si Sofiatul ini menggunakan nama yang mirip dengan orang gitu. Ya kalau nggak mau sama ya pakailah nama asli kamu gitu. Ini kamu pakai nama samaran. Nama samaran kamu rupanya udah dipakai juga sama orang lain. Mau gimana? Ya ternyata ada orang yang pakai nama Sob Katul juga. Ya kita nggak tahu. Ya antara itu memang orang berbeda atau itu memang dia sebenarnya. Ya kita nggak tahu kan. Ya jadi jangan salahkan pendeta HTD. Dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar. Jadi dia mendengar bahwa ada seorang perempuan namanya Sob Katul dan dia adalah janda Salome. Janda Salome yang dipakai oleh orang-orang ini. Jadi aneh sekali kalau si Sob Katul ya atau Sofiatul ini ngamuk sampai mau menebas leher orang. Ya, yang saya bingung juga tidak ada pembelaan dari temannya yang mengklirkan gitu kan. Oh enggak, kalau si Sofiatul ini orangnya baik, saya kenal dia gini. Enggak ada yang kenal dia. Ya teman-teman bisa lihat bahkan satu grup sama dia aja ya. Di CIA itu nggak ada yang bisa jelasin siapa itu Sofiatul, ya backgroundnya apa, orangnya bagaimana, nggak ada yang tahu. Karena dia ini memang tidak mau orang tahu mungkin, ya. Bukan mungkin, memang iya, dia nggak mau orang tahu. Ya antara dua gitu, karena dia tahu resiko yang dia lakukan, atau yang kedua dia punya masalah dengan masa lalunya. Ya, masa lalu yang kelam, yaitu ya ini janda Salome gitu kan. Karena kan janda Salome ini udah istilahnya udah yang paling parah gitu ya. Udah yang paling hancur punya reputasi lah. Bahkan yang mengatakan bahwa dia adalah janda Salome-nya JT bukan hanya HTD ya, tapi juga diiyakan oleh PS Sarah gitu kan. PS Sarah juga katakan yang jadi janda Salome-nya si JT si Sob Katul itu bukan dia gitu kan. Sob Katul itu siapa? Ya si Sofiatul. Mau gimana lagi gitu. Ya banyak orang yang sudah mengatakan yang kenal-kenal dengan kamu. Ya sedangkan yang kamu anggap kenal sama kamu saja nggak ada ngomong gitu kamu tuh siapa. Artinya udah clear ini. Ada dua dari kekristenan yang mengatakan bahwa Sofiatul alias Sokatul adalah janda Salome, peliharaannya JT ya. Jadi clear. Saya juga aneh melihat teman-teman OT ini terlalu berpolemik untuk sesuatu yang udah jelas gitu ya. Udah sangat clear bagaimana sifat dari Sofiatul lah. Kita bisa lihat juga perangainya itu seperti apa ya. Jadi bukan hal yang aneh kalau dia itu tipikalnya seperti ini. Ya, ada istilahnya kalau saya mengambil kata JT ya, maaf dia bilang ya, sifat kamu tuh ya seperti itu dia bilang. Menandakan bahwa diri kamu tuh ya itu, kualitasnya seperti itu. Ya, kualitasnya memang seperti itu. Jadi saya sampai, aduh, nggak habis pikir lah. Tapi ya udahlah. Ya, ini jadi pelajaran buat semua orang agar memang berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Mereka tuh bisa menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara termasuk menebas leher orang agar orang lain diam, agar orang lain tidak mengungkap siapa dirinya. Ya, mereka bisa melakukan itu. Inilah ngeri-ngerinya gitu.
ada orang ya, ada orang tipikalnya itu istilahnya mau gitu mengotori tangannya atau membuat tangannya berdarah, yang penting keinginannya tercapai. Salah satunya ya kalian bisa lihat ini ya, bagaimana ganasnya Sob Katul ini siap gitu menebas ya, dan dari cara dia berbicara kalian sudah lihat, ini benar-benar serius loh, bukan lagi dalam bercanda ya, bukan lagi sekedar aja, sekedar bilang gitu, tetapi memang dia sudah siap. Bahkan saya berani menjamin kalau ini bukan di dunia maya, tapi ini ketemu langsung, ditebas sama dia. Ya, kalau ini ketemu langsung face to face, itu pasti ditebas sama si Sofiatul. Ya, kalau sempat ada si HTD di depan wajah dia, ya pasti dia tebas, minimal dia cabi-cabi ini si HTD. Karena ini ganas ini. Satu wanita satu ini memang sangat ganas dan ya saya harus bilang sadis gitu. Ya, jadi ya di sini kita bisa melihat bagaimana kelakuan mereka dan bagaimana Pak Bom Bom ya sebagai orang yang punya room, dia mengundang HTD dan sengaja gitu kan, sengaja untuk membuat kegaduhan seperti itu, bukannya dikondisikan tetapi malah ya sengaja dia menyerang juga gitu kan, menyerang juga dan memprovokasi. Tapi itulah kebiasaan dari para oten-oten yang radikal ini ya, saya sebut yang radikal ini. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, dan teman-teman bisa lihat bagaimana ganasnya dia. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, silakan tulis pendapat kalian mengenai bagaimana ganasnya si Sob Katul ini, ya. Dan ya menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh Pak HTD, dan juga kira-kira ini akan jadi seperti apa. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.